Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah, marilah di awal kita terlebih dahulu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang memungkinkan kita untuk bisa hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tentu kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan saum Ramadan hingga hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah siam kita, ibadah tarawih kita, qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah yang lain, sehingga Allah nanti akan memberikan kepada kita balasan yang penuh dengan kenikmatan, yaitu di dalam surga yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada salah satu ajaran Islam yang sering dilupakan oleh sebagian besar kita, yang sering dilalaikan oleh kita. Padahal ajaran Islam ini sangat penting karena Rasulullah SAW mewanti-wanti kita dengan salah satu hadisnya. Kata Rasulullah, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seseorang itu tergantung pada agama sahabatnya, pada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu, setiap dari kalian hendaknya memperhatikan siapa yang kalian jadikan teman, siapa yang kalian jadikan sahabat. Ini ajaran yang penting sekali, namun sering kita lupakan, baik mungkin secara sengaja atau mungkin tidak sengaja. Padahal ini penting karena Rasulullah mewanti-wanti, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maksudnya bagaimana jamaah sekalian? Seseorang itu ternyata bisa menjadi taat itu karena pengaruh temannya, pengaruh sahabatnya. Sebaliknya, seseorang itu juga bisa menjadi ahli maksiat karena teman atau sahabat yang dia pilih. Karena itu tidak perlu heran, Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang ahli ke masjid itu kumpulnya dengan ahli masjid, ahli sholat. Orang yang ahli puasa, ya, sholat malam dan lain sebagainya, kumpulnya dengan orang-orang yang seperti itu. Begitu juga orang-orang, mohon maaf, ahli maksiat juga seperti itu. Orang yang nggak pernah sholat kumpulnya dengan orang yang nggak pernah sholat. Pemabuk kumpulnya dengan pemabuk. Karena memang salah satu karakteristik manusia, kata Rasulullah, itu memang berkumpul dengan orang-orang yang punya minat yang sama, punya kecenderungan yang sama.
Kata Rasulullah, al arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh kita manusia itu ibarat tentara yang bergerombol. Fama ta'arafa minha i'talafa. Kalau pasukan itu saling kenal, punya visi yang sama, kecenderungan yang sama, maka dia akan berkumpul semakin kuat. Sebaliknya, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kalau tentara itu yang saling bergerombol tadi sudah tidak punya visi yang sama, tidak punya kepentingan yang sama, mereka akan berpisah. Ya. Sama kalau ini mau musim politik ya Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang punya kepentingan sama, nah biasanya berkumpul tuh. Kalau berbeda, nah berpisah sendiri-sendiri. Ya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu bisa tergantung agama temannya. Dia bisa menjadi taat, bisa menjadi maksiat karena teman atau sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, paman Nabi yang bernama Abu Thalib, kurang apa itu Bapak Ibu sekalian? Beliau itu orang yang paling terdepan ketika Rasulullah berdakwah, menyampaikan risalah Islam. Kalau ada orang-orang kafir yang mau menyakiti, maka paman Abu Thalib tersebutlah yang berdiri di depan untuk melindungi Rasulullah SAW. Tapi sebagaimana dalam sirah yang kita baca dan kita pelajari, Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan kalimat syahadat. Padahal Rasulullah sudah merayu, sudah mendakwahi pamannya tersebut. Ya, ayo pamanku, ucapkan 2 kalimat syahadat itu, agar itu bisa menjadi ya argumentasiku di hadapan Allah untuk membelamu nanti. Tapi apa kata Abu Thalib? Ya, tidak mau. Bahkan di akhir hayatnya, ya, karena masih punya circle kalau bahasa kita sekarang ya, punya lingkaran-lingkaran orang-orang kafir Quraisy yang masih dekat dengan Abu Thalib tersebut, dirayu terus. Ngapain kamu masuk agama Muhammad? Apa kamu nggak malu sama nenek moyang kita? Ya. Jadi ada rasa gengsi karena dirayu terus oleh sahabatnya itu, sahabat-sahabat orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah sampai membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah jarang memberikan pembelaan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Rasulullah dilempari batu ya, pelipisnya pecah ya, malaikat kemudian mau, apakah perlu ini gunung saya balikkan untuk memusnahkan umatmu Muhammad gitu kan. Muhammad jangan. Nabi Muhammad bilang jangan. Tapi ini pamannya Abu Thalib ya, karena tahu bagaimana luar biasanya pembelaannya terhadap dakwah Islam, Rasulullah bela ya. Ya Allah, ini pamanku yang terus-menerus membela dakwah Islam, tapi memang dia tidak mengucapkan syahadat. Tolong selamatkan nanti di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu Muhammad itu tugasnya hanya nyampaikan risalah. Urusan orang yang kamu dakwahi itu dapat hidayah atau enggak, itu bukan urusanmu. Itu urusanku. Ya, kata Allah. Itu hak prerogatifku. Tugasmu adalah berdakwah. Ya. Karena itu jamaah sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal nanti di akhirat karena kita salah memilih teman, memilih sahabat di dunia ini. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan. Yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kata Allah, suatu saat nanti ada orang yang menyesali kehidupannya di dunia sambil menggigiti jari mereka, menggigiti tangan-tangan mereka, sambil mereka bilang, seandainya dulu di dunia saya menjadikan Rasulullah itu sebagai sahabat, sebagai teman, dan tidak menjadikan orang-orang kafir, orang-orang zalim itu sebagai teman, maka aku pasti tidak akan berada di neraka sebagaimana hari ini.
Ternyata orang-orang yang memilih teman yang keliru, sahabat yang keliru, di akhirat nanti akan menyesali perbuatannya, sembari menggigit jari, menggigit tangan. Ya. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita bukan termasuk orang-orang yang salah dan keliru dalam memilih sahabat. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita hari ini, teman-teman kita hari ini bisa mengantarkan kita, ya, bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah nanti menjadikan kita dan juga teman-teman kita sebagaimana yang disinggung dalam hadis Nabi, kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara satu kelompok itu ada kelompok yang disebut oleh Rasulullah, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling berteman, saling bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di momen Ramadan ini kita bisa memperkuat ukhuwah kita dengan sahabat kita, teman kita, untuk bisa saling berlomba-lomba, saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.